Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring. Apa kabar anak-anak ustazah, anak kelas 11, sehat ya? Sama seperti yang kelas lain, saya juga masih kecewa gitu dengan jawaban-jawaban kalian yang dia tuh keseringannya masih sama, nyontek gitu. Jadi tolonglah dulu, saya minta tolong kalian lah dulu ya, untuk kedepannya janganlah seperti itu, usaha sendiri dulu, nah belajar bagus-bagus ya, tonton betul-betul videonya. Apabila ada pertanyaan tanya ustazah, kalau enggak belum ustazah jawab, bersabar dulu menunggu ya, insyaallah ustazah buka ustazah jawab insyaallah ya. Nah, pembahasan kita kembali lagi, penentuan perubahan entalpi reaksi. Dari kemarin kita sudah membahas tentang dengan menggunakan kalorimeter, lalu berdasarkan data, berdasarkan hukum Hess, berdasarkan energi ikatan dan juga pembakaran bahan bakar. Nah, di menggunakan kalorimeter ini kemarin walaupun sekilas kan sudah kita bahas ya. Ini kayak di fisika lah, kita menghitung kalor di fisika Q sama dengan MC delta T gitu kan. Berikutnya ini dia, berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF ya. Jadi persamaan umum untuk data perubahan entalpi itu adalah delta H sama dengan delta HF produk kurang delta HF reaksi gitu kan. Ini juga kemarin sudah. Jadi kita bisa mengambil data itu dari tabel biasanya. Dia kasih tabel ini adalah delta HF untuk pada senyawa tertentu yang pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Ingat ya yang saya katakan bahwa untuk atom-atom bebas kayak H2, O2, N2, Cl2, C grafit atau misalnya Mg aja gitu kan, itu merupakan atom unsur bebas. Jadi dia nilai delta HF-nya adalah 0, 0, 0, 0 ya. Jadi ini dia ada beberapa datanya. Ini contoh yang sudah kita buat di minggu lalu kan. Nah, ustazah kasihlah satu lagi contohnya sebelum kita masuk ke hukum Hess ya. Sebelum kita masuk ke hukum Hess, Ananda sekalian bolehlah membuka bukunya halaman berapa ya? Kemarin sudah. Oke, boleh buka buku kita halaman 91, evaluasi bab 2, halaman 91. Nah, perhatikan, ustazah anggap kalian sudah megang bukunya, jadi ustazah akan membacakan soalnya saja dan ustazah selesaikan di sini. Jadi kita mau jawab nomor 3. Nomor 3 ini berkaitan dengan formulasi kita yang menyatakan bahwa delta H itu sebanding dengan molnya, ya kan? Nah, perhatikan di situ soal nomor 3. Diketahui 2C2H2 dalam wujud gas tambah 5O2. Saja buatlah dulu persamaannya. 2C2H2 ditambah dengan 5O2. Berarti ini reaksi apa ini? Kalau tambah O2 berarti ini adalah termasuk reaksi combustion, pembakaran. Hasilnya sudah pasti CO2 tambah H2O, ya kan? 4CO2 tambah 2H2O liquid, dan delta H-nya adalah sebesar minus 2372,4 kilojoule. Itu dia, kilojoule. Pernyataan berikut yang tepat pada pembakaran sempurna 5,6 liter C2H2. Katanya, manalah pernyataan yang tepat apabila
C2H2 ini yang dibakar sebanyak 5 liter. Mana pernyataan yang tepat? Kalau ada seperti ini dia 5 liter. Sudah mana? Di mana di situ opsinya adalah membebaskan 593,1 kilojoule, memerlukan 593,1 joule, entalpi bertambah, ada diserap sebesar sekian, dibebaskan sekian gitu kan. Nah, berarti kita nih membicarakan tentang si delta H-nya. Bahwa tadi delta H itu sebanding dengan mol. Yang diketahui adalah 5 liter. 5 liter. Dah, untuk 5 liter C2H2 yang dibakar, berapakah kira-kira delta H-nya? Kayak mana caranya Ustazah? Nah, ingat bagaimana hubungan antara mol dengan si volume. Materi kita di kelas 10. Mol sama dengan apa rumusnya? Mol sama dengan volume per volume STP. Masih ingat itu? Masih ingat rumus ini? Jadi makanya seperti yang saya katakan dulu, materi-materi dasar kita di kelas 10 itu jangan dilupakan karena akan tetap kita pakai gitu. Udah? Jadi udah kita cari dulu molnya. Mol sama dengan volumenya berapa? Volumenya adalah 5,6 ya, maaf 5,6 ya di soalnya. 5,6 bagi dengan volume STP. Masih ingat anak-anak Ustazah berapa volume STP? 22,4. Bagus. 5,6 bagi 22,4 kita peroleh 0,25. Seginilah dia 0,25 lah molnya untuk 5,6 liter. Jadi kalau begitu udah ini kalau dia 1 lagi. Jadi dia minta adalah untuk 0,25 mol berapakah entalpinya gitu. Dah, untuk 0,25 mol berapa entalpinya, seperti itu dia. Kayak mana caranya? Sudah? Perhatikan. Ingat tadi bahwa delta H itu kan sebanding dengan molnya. Nah, lihat dulu di sini. Untuk delta H-nya minus 2372,4 nih. Minus 2372,4 untuk delta H segini itu adalah untuk mol si C2H2 adalah 2. Sudah, molnya 2. Jadi kalau dia 0,25, jadi dia kalau 0,25 kayak mana? Nah, buat seperti ini. Jadi delta H sama dengan minus 2372,4 per 2. Kenapa per 2 Ustazah? Karena ini 2. Ya, kita bagi 2 dulu biar kita dapat untuk satunya itu berapa gitu. Lalu kita kali dengan yang kita butuhkan 0,25. Udah. Sehingga kita peroleh hasilnya nanti adalah sebesar minus 296,55 kilojoule. Artinya apa? Kalau ada tanda minus artinya dibebaskan kalor sebesar 296,55 joule. Kalau ada tandanya positif berarti diperlukan atau diserap. Itulah kata-katanya ya. Jadi apa jawabannya? Jawabannya nanti apa tuh? Di buku kita soal nomor 3 halaman 91. Itu dia. Nah, mudah-mudahan bisa ya anak-anak Ustazah ya. Jadi kita harus konversikan ke mol dulu. Nah, berikutnya kita lanjut tentang hukum Hess. Berdasarkan hukum Hess, beberapa reaksi kimia berlangsung melalui beberapa tahap. Setiap tahap menurut Hess perubahan entalpi seluruh reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap reaksi. Jadi singkat ceritanya Hess itu mengatakan bahwa berapa langkah pun reaksi itu berlangsung,
yang menjadi penentunya itu adalah awal dan akhirnya saja. Ya. Jadi perubahan keseluruhan reaksi itu adalah jumlah dari perubahan dari setiap tahapan-tahapan itu. Kayak mana sih saja maksudnya? Ini kayaknya rumit kali. Enggak, gampang insyaallah. Nah, perhatikan sini contohnya. Lihat di sini. Karbon dibakar. Apabila karbon dibakar, itu untuk menghasilkan CO2 itu ada beberapa caranya. Yang pertama adalah karbon dibakar C tambah O2 langsung menghasilkan CO2, bisa. Sudah? Kalau dia reaksinya langsung, itu membutuhkan delta H sebesar minus 393,5 kJ per mol. Adapun tahapan lainnya, ada tahap lain nih untuk membentuk CO2. Untuk membentuk CO2 caranya bukan cuma satu, itu loh maksudnya. Kalau langkahnya adalah langsung, ini namanya langsung. C tambah O2 langsung terbentuk CO2. Ada caranya yang enggak langsung nih, pakai tahapan lagi. Perhatikan ini. C tambah O2 menghasilkan CO tambah setengah O2 dulu. Ini tahap 1. Untuk menghasilkan ini dilepaskan kalor sebesar minus 110,5 kJ per mol. Lalu kan tujuan kita tadi adalah untuk membentuk CO2. Lalu CO tambah setengah O2 tadi barulah terbentuklah si CO2. Itu adalah tahap 2. Jadi katanya yang ini cara gampangnya lah, anak-anak saya, cara gampangnya pertama tentukan dulu dia mana yang secara langsung, mana yang tidak langsung. Pertama-tama lihatlah dulu mana kira-kira yang tanda panah ke dia semuanya. Kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Manalah dia yang di arahnya dituju. Kan ini kan, ini ke sini arahnya, ini ke sini arahnya, gitu kan? Lalu berarti inilah tujuan kita, inilah yang mau dibentuk. Lalu perhatikanlah manalah dia pembentuk yang dia cuman sekali aja biar langsung ke sini. Kan ini dari sini langsung terbentuk ini. Sedangkan untuk ini dia 2 kali kerja. Ini ke sini dulu baru 2 gini. Ya kan? Jadi ini namanya tahapannya adalah secara langsung sekali aja udah langsung terbentuk CO2. Ini dia totalnya kalau langsung seginilah dia nilainya. Sedangkan secara tidak langsung ini ada 2 tahapan, 1, 2, gitu kan? Ini langsung, ini tidak langsung. Tahap 1 dan 2 tidak langsung. Jadi kata si Hess, total dari tahapan-tahapan ini, tahap 1 tambah tahap 2, jadi tahap 1 tambah tahap 2 nilainya itu sama dengan tahap 3. Ini dia. Makanya dibuat sini delta H3 itu sama dengan delta H1 tambah delta H2. Ya, yang langsung itu nilainya sama dengan yang tidak langsung, itu dijumlahkan semuanya gitu. Jadi cobalah kita buktikan tahap 3 ini, tahap yang langsung ini kan nilainya adalah sebesar minus 393,5 kan. Nah coba perhatikan ini, tambahkanlah dulu ini, minus 110,5 tambah minus 283, pas kan? Sama kan, nilainya tetap 293,5. Nah itulah dia formulasi daripada hukum Hess. Nah saja buat contoh soalnya. Di buku kita, misalnya nih, yang di buku kita halaman 84. Perhatikan, halaman 84. Dah. 2S tambah 3O2 ini menghasilkan SO2. Berarti inilah setelah langsung, ya kan? Dia cuma satu panah udah langsung ke sini. Sedangkan 2S tambah 3O2 lalu dia terbentuk dulu 2SO2 tambah O2 lalu barulah dia ke SO2, gitu kan? Jadi ini adalah namanya tahapan secara tidak langsung. Ini sudah.
Berapakah delta H3? Ini delta H1-nya minus 790, delta H2-nya minus 593, delta H3-nya di sini X kilojoule. Jangan terkecoh ya anak-anak ustazah ya. Kalau tadi di contoh kita itu kan di sini dibuatnya delta H3, di sini H1 H2. Nggak usah terkecoh, itu suka hati kita di mana. Yang penting kalian yang harus pahami itu adalah mana yang langsung, mana yang tidak langsung. Cukup itu aja yang kalian pahami ya. Nah, lalu perhatikan ini kan yang secara langsungnya kan delta H1 kan, berarti rumus untuk yang di sini, yang ini delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3, iya kan? Ya, untuk rumus ini kan ini langsung. Yang langsung itu adalah total dari penjumlahan yang tidak langsung, gitu saja bilang kan. Nah, ini delta H1 sudah diketahui, delta H2 diketahui, yang ditanya adalah delta H3. Ini ditanya nih, yang delta H3. Ya sudah, tinggal masukkan saja. Kalau delta H3 ditanya berarti delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2. Maka delta H3 sama dengan minus 790 kurang negatif 593. Hasilnya adalah minus 197 kilojoule. Nah, begitu dia. Ya, anak-anak saja ya. Jadi kalau hukum Hess insya Allah mudah dia, cuman nambah-nambah, kurang-kurang kayak gitu aja. Atau contoh lain, nih hampir mirip dengan yang tadi ya. Perhatikan ini, S tambah 3/2 O2 menghasilkan S tambah setengah O2. Perhatikan ya, ini pertama arah tanda panahnya ke sini semua, berarti ini yang mau dihasilkan. Mana yang satu tanda panahnya langsunglah dia itu, mana yang bertahap-tahap itulah secara tidak langsung. Jadi ini rumusnya apa? Delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Berapa delta H3? Ya sama seperti yang tadi rumusnya ya. Berarti minus 396 kurang minus 297. Hasilnya adalah minus 99 kilojoule. Jadi anak-anak ustazah yang ini yang di bawahnya nomor 2, nomor 3, halaman 86. Coba kerjakan dulu ya. Coba dikerjakan dulu, gampang, cuman tambah-tambah kurang-kurang aja. Oke, baik. Itu dia untuk hukum Hess. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini tadi contoh soal ya. Energi ikat ini ya harus sedikit kita hati-hati untuk data energi ikat ini ya. Oke, baik. Energi ikatan. Apa itu energi ikat? Energi ikat itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Saya ulangi, yang dikatakan energi ikat itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Jadi kan kalau Ananda mengingat kembali pelajaran kita, balik lagi pelajaran kelas 10 tentang ikatan kimia, masih ingat? Masih ya? Kan kita pelajari itu kenapa H2 itu dia ikatannya seperti ini, CH seperti ini. Kenapa C dengan C rangkap 2? Kenapa dia N dengan N rangkap 3? Kenapa O dengan O itu rangkap 2? Masih ingat gak itu? Pelajaran kimia kelas 10, ikatan kimia. O itu ustazah Lewisnya adalah golongan 6. Jadi dia itu golongan 6 dan dia itu ionnya positif negatif 2. Jadi 2 lah yang digunakan untuk berikatan. Jadi udah 2 lah mereka menggunakan ikatan, makanya dia rangkap 2. Masih ingat enggak itu ya? Mudah-mudahan ingat ya anak saja ya. Jadi energi ikat itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengikat. Untuk mengikat itulah ikatan yang terbentuk pada molekul gas. Gitu dalam wujud gas ya ini ya. Nah, untuk energi ikatan untuk energi ikatan dia contohnya tadi adalah gas nitrogen ya. Energi ikat molekul dui atom
Udah, yang dikatakan duiatom seperti H2, N2, O2, Cl2, Br2 itu maksudnya ikatan duiatom ya. Energi ikatan molekul yang duiatom itu digunakanlah istilah energi atomisasi. Adapun untuk energi ikatan molekul banyak digunakanlah istilah energi ikatan rata-rata, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan tertentu pada senyawa tersebut. Nah, jadi berbeda sedikit dengan energi pembentukan, energi ikatan ini rumusnya adalah kebalikan. Maka delta H sama dengan delta sigma D, energi pemutusan ikatan per reaksi, dikurang sigma D, energi penggabungan ikatan produk. Atau ringkas ceritanya, delta H reaksi itu adalah kiri kurang kanan. Itulah dia ceritanya. Jadi kalau rangkaian kata-katanya adalah pemutusan ikatannya dikurang penggabungan ikatannya. Jadi kalau delta HF, kalau dia delta HF kan tadi Ustazah bilang delta HF sama dengan yang kanan kurang kiri gitu kan. Sedangkan kalau energi ikatan kiri kurang kanan, apanya saja entalpinya. Ustazah ulangi sekali lagi, perbedaan antara entalpi untuk energi ikatan dan energi pembentukan, entalpi pembentukan. Kalau dia entalpi pembentukan untuk mencari delta H-nya adalah ya, untuk entalpi pembentukan standar. Udah, delta HF. Udah, itu kan dia delta HF0 sama dengan delta H yang di kanan dikurang dengan delta H yang di kiri, gitu kan? Nah, sedangkan untuk energi ikatan, energi ikatan delta H-nya itu sebesar pemutusan yang di kiri dikurang dengan yang di kanan. Pokoknya kanan kurang kiri kurang kanan. Kebalikan ya, kebalikan. Kiri kurang kanan. Kayak mana maksudnya sih saja? Oke, kita aplikasikan dulu biar lebih paham. Nah, ini sama dengan energi pembentukan. Tadi energi pembentukan kan pada beberapa senyawa ada dia nilai delta HF-nya. Ini kayak gini. Grafit delta HF-nya positif sekian, kalau dia atom bebas 0 gitu kan. Jadi untuk energi pemutusan juga ada data energi ikatannya. HH energi ikatnya 436, C rangkap 2C energi ikatnya adalah sekian dan seterusnya. Kita buat contoh soal. Diketahui energi ikat rata-rata sebagai berikut. Energi ikat C sekian, C rangkap 2C sekian, HH sekian. Hitunglah energi ikat CH menurut reaksi berikut ini. Oke, kita mulai dari contoh yang sederhana saja dulu baru ke situ ya. Nanti kalau Ustazah buat itu contohnya langsung, nanti bakalan berpikir bahwa oh kok susah kali ya Ustazah, padahal enggak gitu. Ustazah kasihlah dulu contoh lain, baru nanti yang itu saja jelaskan. Baik, perhatikan bukunya yang ada di halaman 88. Latihan 2.6. Nampak? Ya. Udah ya? Halaman 88 nomor latihan 2.6. Paling bawah itu. Soalnya diketahui energi ikatan, diketahui energi ikatan dari CH, energi ikatannya adalah sebesar 413 kJ. C rangkap 2O, energi ikatannya sebesar 799 kJ.
O rangkap 2O energi ikatannya adalah 445 kilojoule. Dan OH energi ikatannya 463 kilojoule. 413, 799, 445 dan 463. Oke. Yang dipertanyakan apa? Hitunglah delta H untuk reaksi CH4 dibakar menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Berapa delta H-nya? Katanya seperti itu. Nah, tadi Ustazah bilang kanan kurang kiri kurang kanan, gitu kan? Kiri kurang kanan, ya udah berarti ini kiri, ini kanan. Sudah? Ingat ya, ini energi ikatan sayang. Kalau energi ikatan, nanti pikir pula O2 kan atom bebas, berarti dia delta H-nya 0. Bukan, ini kita energi ikatan, beda. Kalau dikatakan energi ikatan, berarti anti harus ingat lagi kayak mana bentuk ikatan-ikatan ini. Masih ingat kayak itu? Misalnya CH4. Jadi pertama uraikan saja dulu nih. Kalau saya kayak gitu cara gampangnya, kalau belum paham, uraikan dulu ini CH4. Ayo sama-sama, C hanya 4. Yang kayak gini loh. H. Tambah O2. Tadi O itu rangkap berapa? Rangkap 2 kan? O2. Udah, O2. Menghasilkan, saya buat di sini ya, nggak muat di sini. Menghasilkan CO2. Ingat kemarin Ustazah akan ada menyuruh kalian tuh membuat bentuk molekul, ya kan? CO2 bentuknya adalah rangkap juga kan? CO2 itu adalah C-nya 1, O-nya 2. O-nya 2, rangkap 2 juga tuh. Tuh kan, CO2 tambah H2O. O-nya 1, H-nya 2. Dah, ini kan tunggal ini. Tapi ini kali 2. Kenapa kali 2? Karena ini sini koefisiennya 2. Jadi tetap di sini buat 2 ya. Oke, ini tambah. Sudah, kalau sudah dapat ini, lalu masukkanlah rumus tadi, kiri kurang kanan. Delta HD sama dengan kiri, biar gampang kira aja lah, kiri kurang kanan sama dengan, oke, perhatikan baik-baik. Kan ini kiri kita kan? Yang ini bagian kiri kan? Reaksi kan? Ini hasil reaksi kita. Sudah? Ada ikatan-ikatan apa saja yang ada di kiri ini? Ada ikatan C dengan H, ya kan? Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Jadi buat begini. Ada CH, ya kan? Ada berapa? Ada 4 kali 4. Udah? Kali 4. Begitu buat. Tambah O rangkap 2O. Ada berapa? Cuman 1 kan? Udah buat di sini. O rangkap 2O. Ya? Kurang kanan. Di kanan ikatannya apa saja? Ada ikatan ini. C rangkap 2O. Ini juga C rangkap 2O. Berarti C rangkap 2O ada berapa? Ada 2, ya kan? C rangkap 2O ada sebanyak 2 kali 2. Tambah ikatan apa lagi? O dengan H. O dengan H ada dengan O sama itu ya. O dengan H ada berapa? Ada 2 kan? 1, 2. Sudah? Tapi koefisiennya 2. Berarti kali 2 lagi. 2 kali 2 4. Saya ulangi. Di sini ada ikatan O dengan H. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. 1,
1, 2. Karena koefisiennya 2, kali 2 lagi. 2 kali 2, 4. Dah. Kalau sudah seperti itu, masukkanlah nilainya. CH, energi ikatnya berapa? 413, ya kan? Udah masukkan nilainya. 413 kali 4. Dari mana 4 saja? Ini tadi 4. Udah. Tambah O rangkap 2O, berapa nilainya? 445, kan cuma 1. Buat aja sini, 445. Oke. Kurang C rangkap 2O, ada berapa nilainya? 799. Buat di sini. 799 kali 2. Saya buat sini tanda kali. Nanti pusing pula. Sudah? Tambah OH, nilainya adalah 463. Buat di sini. 463 kali 4 kali 4. Sudah, kalikan semuanya. 413 dikali 4, berapa itu? 4 kali 3, 12, 1, 5, 16. Tambah 445 kurang, dah, 79 kali 2, 2 kali 9, 18, 1, 19, 1, 15. Tambah 4 kali 3, 12, 1, 24, 25, 2, 18. 18, 52. Betul nggak ini? Dah. Jadi ini tambahkan lalu kurangkan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, lanjutkan ya anak-anak saja ya, berapa hasilnya ini di catatannya saja, cukup catatannya. Tambahkan ini lalu kurangkan. Begitulah dia hasilnya. Ya, demikian anak-anak sekalian, sudah habis waktu kita untuk mengecek kemampuan anak-anak sekalian. Ustazah minta cobalah dulu dikerjakan yang halaman 1 soal saja. Halaman berapa ya? Nah, yang gampang aja Ustazah kasih nih. Halaman 93 nomor 21. Dah, itu dulu, satu dulu ya. Halaman 93 nomor 21. Bagi yang tidak punya buku, silahkan japri Ustazah biar Ustazah fotokan soalnya. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.